Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Iin. Di video kali ini aku mau sharing-sharing sama kalian soal bagaimana cara menjadi seorang pembaca kartu tarot. Buat kalian yang tertarik untuk belajar kartu tarot dan pingin jadi pembaca kartu tarot, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe juga ya. Oke, kita mulai ya. Dan perlu diingat karena ini adalah sharing, jadi ini hanya pengalaman, berdasarkan pengalaman dari aku pribadi aja ya. Yang pertama adalah punya kartu tarot tentunya. Kartu tarot yang umumnya dipakai sama pemula adalah yang seperti ini. Ini adalah kartu RWS atau Rider Waite Smith. Jadi kalian pasti kalau nggak kartu ini udah tahu lah ya, udah sangat familiar sama kartu RWS ini. Jadi ini adalah kartu yang memang udah lama banget dibikin, entah udah tahun 19 berapa gitu. Ini adalah kartu yang ya lumayan cukup tua, dan ini harganya murah banget. Kalau kalian cari di e-commerce juga 50.000 juga udah dapet kok kartu ini. Itu, dan ini memang kartu yang boleh dicetak secara dicetak sama siapapun juga gitu. Jadi harganya memang bisa murah gitu. Nah, kalau mau cari yang original juga ada sih ya, dengan harga yang tentunya berbeda. Lalu setelah punya kartu apa? Setelah punya kartu ya kalian pelajarin kartunya, dibaca-baca artinya apa, cari literatur arti dari setiap kartu. Ya bahasa kasarnya sih mesti menghafal ya, cuman kalau nggak menghafal pun ya udah setidaknya kalian mengerti arti dari setiap kartu itu gitu. Karena kan ya however kita kerjanya pakai kartu, kalau nggak hafal atau nggak ngerti ya gimana juga. Beli buku-buku yang berhubungan sama belajar kartu tarot, nonton video-video YouTube yang ngajarin kalian belajar arti-artinya, dan pokoknya kumpulkan berbagai macam sumber lah, karena mereka juga punya pandangan sendiri-sendiri, pandangannya agak berbeda mungkin untuk setiap kartu. Jadi supaya kalian nggak bingung kalau misalnya kalian cuma belajar di satu aja gitu, sama satu buku aja, nanti ketika kalian baca buku yang lain kaget lagi, kok artinya beda ya, di yang aku pelajari nggak begini deh gitu. Jadi ya ambil banyak literatur lah. Soalnya contoh aja ya, seperti ini, kartu ini diisi The Fool. Ini ada yang bilang kalau ini adalah kartu perjalanan baru, pengalaman baru, atau adventure, atau apa ya, petualangan, atau juga awal dari sesuatu yang baru, atau juga ya masih banyak hal lah. Tapi kalau kita lihat secara gambar, dia ini kayak apa ya, kayak orang yang clumsy gitu, orang yang ceroboh. Kenapa? Karena dia tuh dengan wajah yang sepertinya bahagia gitu, dia nggak merhatiin sekitar, nggak merhatiin kalau dia udah di tepi jurang gitu. Itu contohnya seperti itu gitu ya. Jadi banyaklah cari-cari arti kartu dari berbagai macam sumber, terus ditulis, dibikin jurnal, apa aja, nanti kalian bikin kesimpulan sendiri soal arti kartu itu. Itu karena ya memang ya biar nggak bingung aja ya, kok beda-beda sih artinya gitu. Terus kalau misalnya belajar menghafal kartu sendiri itu nggak cukup, ya boleh lah ya ikutan pelatihan atau cari-cari guru gitu, supaya ya lebih mudah belajarnya, lebih enak karena ada yang ngajarin secara langsung. Apalagi kalau belajar rame-rame, tentunya
akan lebih menyenangkan lah ya, lebih fun gitu. Jadi kalau kita fun, kita happy kan pasti masuk ilmu itu lebih mudah gitu, lebih enak diserap gitu. Kemudian praktek. Prakteknya seperti apa? Coba diterapkan. Dicoba baca kejadian sehari-hari yang kamu lakukan. Kayak yang kejadian hari ini yang kira-kira cocoknya sama kartu apa ya? Terus misalnya kalian janjian pergi sama temen, kemudian batal, nggak jadi. Nah, coba cari tahu tuh, kartu yang cocok apa ya? Atau misalnya kalian janjian pergi sama temen, kemudian lokasinya berubah gitu kan, mendadak. Nah, coba kalian cari tahu, kalau kejadiannya seperti itu, kartu yang cocok kira-kira apa ya? Nah itu, makanya tadi aku bilang bikin jurnal ya untuk itu juga. Jadi bikin sehari-hari apa aja gitu, supaya kamu tahu progres kamu tuh seperti apa. Nah setelah itu coba belajar praktek baca untuk diri sendiri. Jadi untuk hal-hal yang kamu hadapi, misalnya lagi ragu-ragu nih mau pergi, tapi enaknya pergi atau enggak ya, bukalah kartunya sendiri. Ya praktek latihan-latihan yang simpel-simpel seperti itu aja dulu. Nanti kalau udah merasa pede bacain orang lain, baru kalian boleh coba bacain teman-teman dekat kalian aja, orang-orang di sekitar kalian aja gitu. Yang pasti ya jangan takut lah, jangan grogi lah, namanya juga orang belajar, namanya juga lagi latihan gitu kan, yang nggak ada masalah. Kayaknya teman-teman kamu juga pasti akan ngedukung-dukung aja deh kalau ada temennya yang nantinya akan bisa baca tarot, pasti happy lah mereka tuh. Jadi ya latihan aja sama teman-teman terdekat dulu gitu ya. Terus ini tujuannya bacain buat teman-teman itu apa? Tujuannya ya supaya kalian lebih lebih terlatih dalam menyampaikan maksud dari kartu, biar lebih luwes bacanya, biar nggak kaku, biar nggak textbook gitu, biar lebih enak aja cara penyampaiannya. Jadi melatih cara penyampaian soal suatu permasalahan itu, karena kan kalau baca buat diri sendiri sama bacain buat orang tentunya akan berbeda ya. Supaya gimana caranya kita bisa membaca arti kartu dibikin dengan bentuk penyampaian yang enak, penyesuaian kata dengan situasi yang sedang orang lain hadapi itu gimana. Dan itu enggak akan terjadi dalam sekejap mata gitu. Itu akan butuh proses dan waktu yang cukup lama supaya bisa bacaannya itu enggak seperti kaku gitu. Terus jangan lupa kalau untuk bacain orang itu biasanya kita kasih solusi. Jadi ya latih lah berbagai macam tebaran, bacain berbagai macam orang gitu kan. Selanjutnya adalah ikut komunitas. Nah, jadi dengan ikut komunitas kita bisa mengukur sendiri sebagus apa sih udah cara baca kita, udah enak belum didengar sama orang lain. Nah, hal ini tentunya yang bisa kasih penilaian kan tentunya orang yang memang udah sama-sama baca kartu tarot juga. Apalagi biasanya kalau di komunitas itu kan ada orang yang udah profesional, mungkin udah menjadi seorang pembaca kartu tarot secara profesional.
bertanyalah sama dia untuk hal-hal yang kamu mungkin mengalami kesulitan atau kamu yang nggak gitu ngerti, karena disitulah gunanya suatu komunitas. Terus saling baca sama yang lain, ya exchange reading lah ya, saling baca supaya ya mengasah kemampuan kita juga gitu kan, biar nggak usah takut-takut untuk bisa baca kartu. Oke, memang ada orang-orang tertentu yang bilangnya, aduh kalau aku sih nggak belajar arti kartu, aku nggak yang baca buku kartu tarot, aku langsung bisa, aku bacanya secara intuisi. Ya boleh-boleh aja sih ya, tapi gimana pun juga namanya kita baca pakai media kartu tarot, kita mesti tahu pakemnya juga. Jadi nggak bisa sembarangan gitu loh. Ketika kamu baca kartu apa, yang muncul kartu apa, terus ternyata kamu bacanya apa, karena berdasarkan intuisi, terus orang yang bisa baca kartu tarot ngeliat, nanti kan dia akan bilang, ih kok bacanya gitu sih, kok nggak nyambung sama kartu. Nah, untuk menghindari hal-hal itu, maka tetap aja kalian tuh harus tahu cara membaca kartu tarot, harus tahu cara artinya apa secara umum, secara general gitu loh. Jadi jangan yang cuman mengandalkan intuisi aja, tetap harus belajar juga gitu, biar nggak dibilang aneh gitu kan bacaan kamu sama orang lain gitu. Nah selanjutnya tentu saja kita harus, ketika udah mulai bacain orang lain, kita harus bertanggung jawab sama hasil bacaan kita itu. Soalnya gini, kalau ketika udah orang lain, anggaplah orang yang kita nggak kenal datang ke kita dan bertanya, itu ada tanggung jawab loh di kita, karena kita yang baca dan kita menyampaikan apa yang kita baca. Kita kan nggak tahu dia nerimanya seperti apa. Mungkin setelah dibacain dia jadi lebih happy, lebih semangat, ya itu bagus. Tapi ketika kau dibacain dia jadi lebih, malah jadi murung, malah jadi takut sama apa yang akan dia lakukan, jadi kepikiran terus. Nah ini sisi tanggung jawabnya di situ. Gimana caranya supaya orang ini ketemu kita bukannya makin down, tapi malah jadi up gitu, malah jadi lebih semangat gitu. Jadi kalau ada hal-hal buruk yang kita baca, yaitu harus orang ini harus menerimanya secara, oh ini adalah warning, ini adalah peringatan. Jadi dia tahu apa yang mesti dia lakukan ketika hal ini datang. Dan menyampaikan hal yang kurang enak agar didengarnya enak itu hal yang sulit loh, hal yang enggak mudah. Karena aku juga mengalami sendiri, itu cukup lama lah aku untuk belajar gimana caranya menyampaikan hal-hal yang kurang enak supaya kedengerannya nggak enak itu butuh waktu. Jadi makanya kita juga harus bertanggung jawab sama hasil reading kita gitu. Jadi tarot reader itu tanggung jawabnya besar loh ya. Jangan setelah ketemu kamu orang malah jadi makin stres, itu nggak bener sih. Selanjutnya harus tetap rendah hati. Memang kita itu kalau udah bisa baca kartu tarot, terus ketika kita bener tebakannya, bener bacaannya, dan orang tuh yang wah iya itu bener banget gitu, itu tuh langsung yang happy banget gitu, bener ya, wah gue udah bisa ya. Nah hati-hati loh, ini bisa bikin kamu sombong. Jadi jangan kamu termakan sama hal ini, terus akhirnya kamu jadi merasa pinter banget, jadi merasa jago gitu. Enggak, karena tujuan kita menjadi seorang pembaca kartu tarot adalah untuk membantu orang, ya memang untuk bikin orang merasa lebih baik ke depannya. Jadi bukan buat sok-sokan buat diri sendiri ya. Jadi tolong bisa mengkontrol emosi kamu, bisa mengkontrol pikiran kamu supaya tetap rendah hati. Nah karena dengan rendah hati kita bisa
terus memperkaya diri, memperkaya ilmu kita, selalu belajar terus supaya bisa jadi lebih baik lagi dan bisa memberikan hal-hal yang lebih baik sama orang lain. Itu. Jadi tolong tetaplah rendah hati, jangan terlalu bereforia sama kemampuan yang udah kamu punya. Gitu. Well, sementara cukup dulu kali ya tips-tips dan sharing-sharing dari aku. Kapan-kapan kita sambung lagi untuk hal-hal yang lebih detail, yang lebih menarik tentunya, lika-liku seorang tarot reader. Jadi untuk video kali ini aku udahin dulu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Bye-bye.